Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Intan Tri Nurani Rahayu with study number 21612196. And now I will explain about instructional sequence design. Instructional sequence design developed by James M. Dix, Walter W. Carey, and Geo Carey. Jadi, instructional sequence design is a systematic approach used to plan, develop, and implement effective learning programs. This approach focuses on organizing and arranging instructional material in a way that facilitates understanding and the achievement of learning objective. Jadi, instructional sequence design adalah proses perencanaan dan perorganisasian materi pembelajaran dalam suatu urutan yang terstruktur dan logis. Tujuan utamanya adalah untuk membantu siswa dengan belajar dengan secara efektif dan efisien. Instructional sequence design mencakup pengembangan rencana pembelajaran dan serangkaian aktivitas dan pengalaman pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. And here is the objective of instructional sequence design according to Dix and Carey. The first is achieving learning objective. Jadi tujuan utama dari instructional design adalah untuk memastikan bahwa siswa dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, identifying instructional objective. Di sini sangat mendefinisikan dengan secara jelas, spesifik apa yang diharapkan untuk diketahui atau yang dapat dilakukan siswa setelah penyelesaian instructional material. Yang ketiga, organizing learning material. Mengkelompokkan dan menyusun materi pembelajaran secara logis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman siswa. Yang keempat, selecting instructional method. Memilih metode atau strategi pengajaran yang tepat dapat memudahkan dalam pemahaman dan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, developing learning material. Membuat atau memilih materi pembelajaran termasuk media dan alat bantu yang sesuai kebutuhan dan karakteristik dari siswa-siswa. Yang keenam, constructing a learning assessment. Merancang alat evaluasi seperti tes atau tugas untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, providing feedback and correction. Memberikan feedback kepada siswa mengenai pembelajaran mereka, apakah sudah cukup baik atau belum. Dan kita sebagai pengajar dapat menawarkan kesempatan untuk koreksi atau perbaikan, atau mungkin bisa disebut dengan remedi jika diperlukan. From the last is evaluation and revision. Jadi melakukan evaluasi dalam instructional ini jika perlu untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya ada principle of instructional sequence design. Jadi Dix Carey menyatakan dalam menyusun rangkaian pembelajaran yang efektif, inti pendekatan harus berfokus kepada siswa agar siswa dijadikan sebagai inti atau pusat dari proses pembelajaran, dan konten dan materi yang disampaikan harus jelas, logis, dan terstruktur agar menciptakan pembelajaran yang dapat dipahami oleh pelajar atau siswa. Dan untuk penggunaan media dalam pembelajaran untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis.
From the next is a step in instructional sequence design. The Dig and Carry model outline the following step in learning planning process. Jadi yang pertama, identify needs learning. Tahap ini sebagai penentuan kebutuhan pembelajaran yang sesuai atau yang dibutuhkan pelajar agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan dapat sesuai dengan kebutuhan siswa. From the next is analyzing learning. Tahapan ini melibatkan analisis komprehensif terhadap kebutuhan pembelajaran, termasuk memahami target siswa dan pengetahuan-pengetahuan mereka sebelumnya dan lingkungan pembelajaran. Yang ketiga, identifying behavior and characteristic beginning participant educates. Tahap ini menentukan perilaku dan karakteristik siswa, seperti halnya mempertimbangkan pembelajaran sesuai usia, pengalaman siswa sebelumnya, dan gaya pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, right objective performance atau tujuan pembelajaran khusus atau sering disebut juga TPK. Dengan tahapan ini sebagai rincian dari tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan ini bersifat spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Yang kelima, develop test item and benchmark. Tahap ini melibatkan pembuatan penilaian semacam kuis atau tes untuk mengukur pencapaian siswa. Yang keenam, develop learning strategies. Menentukan bagaimana isi pembelajaran yang akan disampaikan, seperti metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, develop a teaching material. Pengembangan materi ini dilakukan agar siswa dapat memahami karena adanya bahan ajar baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti contoh penggunaan multimedia atau handbook yang dapat diberikan kepada siswa. The last is carry out evaluation formative and summative. Dengan adanya evaluasi ini untuk mengetahui apakah pengembangan yang sudah dilaksanakan atau instruksional yang telah disusun apakah sudah benar dan baik, dan untuk menilai keefektivitasan instruksional atau pengajaran secara keseluruhan. Oke, itu saja penjelasan mengenai designing instructional sequence yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.